Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Kita semua pernah melihat orang yang selalu mengendarai mobil sport, berlibur ke luar negeri tiap akhir pekan, dan selalu menampilkan gaya hidup mewah di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa lebih dari 80% dari mereka yang tampak kaya sebenarnya hidup dengan utang kartu kredit yang menumpuk, tabungan yang tipis, dan tidak memiliki dana darurat? Statistik itu mengungkap sebuah mitos, penampilan bukanlah ukuran keamanan finansial. Di balik kilau mobil mewah dan liburan eksotis, sering tersembunyi ketidakstabilan yang dapat menghancurkan masa depan dalam sekejap. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk 7 prinsip uang dari buku-buku finance yang bikin orang tidak kelihatan kaya tapi aman. Inilah titik awal yang harus kita sadari sebelum melangkah lebih jauh. Saya, sebagai penulis yang telah menelaah ratusan buku keuangan, ingin mengajak Anda menelusuri 7 prinsip yang diangkat dari karya-karya klasik dan modern dunia finansial. Buku, The Richest Man in Babylon, mengajarkan kebijaksanaan menabung lewat parabola sang tukang batu. Your Money or Your Life, menuntun pembaca mengubah hubungan emosional dengan uang. The Millionaire Next Door, mengupas pola hidup sederhana para jutawan. The Simple Path to Wealth, menyederhanakan investasi indeks. The Psychology of Money, menelusuri bias psikologis yang menghalangi keputusan rasional. I Will Teach You to Be Rich, menawarkan taktik praktis untuk generasi milenial. Dan D. Automatic Millionaire, menekankan otomatisasi sebagai kunci konsistensi. Kombinasi wawasan dari ketujuh buku ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun keamanan finansial yang tahan lama, tanpa harus menampilkan kemewahan yang menipu. Prinsip pertama menekankan pentingnya memiliki dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin. Bayangkan seorang karyawan kantor bernama Rudy yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena restrukturisasi perusahaan. Karena Rudy memiliki tabungan sebesar 2 kali lipat pengeluaran bulanannya, ia dapat tetap membayar sewa, listrik, dan kebutuhan pokok tanpa harus meminjam dengan bunga tinggi. Langkah praktis yang dapat Anda lakukan adalah menghitung total pengeluaran bulanan, kemudian menyisihkan sebagian pendapatan setiap bulan ke rekening terpisah yang hanya boleh diakses dalam keadaan darurat. Di layar muncul ikon peringatan berwarna kuning, menandakan bahwa tanpa dana darurat, risiko keuangan Anda akan meningkat drastis ketika terjadi peristiwa tak terduga. Prinsip kedua berbicara tentang mengendalikan gaya hidup agar tidak melampaui kemampuan. Banyak orang terjebak dalam inflasi gaya hidup, di mana setiap kenaikan penghasilan diikuti oleh peningkatan pengeluaran yang setara. Contohnya, seorang desainer grafis bernama Sinta yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji 20%, langsung memutuskan membeli apartemen mewah dan mobil baru. Akibatnya, beban cicilan menelan hampir setengah pendapatannya, meninggalkan sedikit ruang untuk menabung atau berinvestasi. Solusi yang dapat Anda terapkan adalah menetapkan batas persentase pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan tetap, kebutuhan variabel, dan tabungan. Jika Anda mengalokasikan 50% untuk kebutuhan tetap, 30% untuk kebutuhan variabel, dan 20% untuk tabungan, maka setiap kenaikan gaji otomatis meningkatkan tabungan tanpa menambah beban. Pada layar, muncul grafik yang menyoroti jebakan inflasi gaya hidup, memperlihatkan bagaimana pengeluaran dapat melaju lebih cepat daripada pendapatan. Prinsip ketiga menekankan pentingnya melunasi utang berbunga tinggi sebelum memulai investasi. Seorang pengusaha kecil bernama Dedi memiliki 2 sumber utang, pinjaman bank dengan bunga 5% dan kartu kredit dengan bunga 18%. Meskipun Dedi sudah mulai menabung untuk pensiun, bunga kartu kredit yang tinggi menggerogoti tabungannya setiap bulan. Langkah yang dapat Anda ambil adalah membuat daftar semua utang, mengurutkannya dari bunga tertinggi ke terendah, lalu mengalokasikan dana ekstra untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Di layar, ikon peringatan berwarna merah muncul ketika Anda menunda pelunasan utang berbunga tinggi, mengingatkan bahwa bunga tersebut dapat menggerogoti pertumbuhan kekayaan Anda lebih cepat daripada volatilitas pasar. Prinsip keempat mengajarkan bahwa menabung harus menjadi kebiasaan otomatis. Buku, The Automatic Millionaire, mencontohkan bagaimana orang sukses mengatur agar sebagian gaji langsung masuk ke rekening tabungan atau investasi tanpa harus melakukan tindakan manual. Misalnya, seorang guru bernama Lina mengatur agar 15% dari gajinya secara otomatis ditransfer ke reksadana indeks setiap tanggal penggajian. Karena prosesnya otomatis, Lina tidak pernah tergoda untuk menghabiskan uang tersebut untuk keperluan lain. Implementasi praktisnya adalah menghubungkan rekening gaji dengan rekening tabungan atau platform investasi, kemudian menetapkan persentase tetap yang dipindahkan setiap bulan. Pada layar, muncul animasi alur uang yang mengalir otomatis, menegaskan bahwa otomatisasi mengurangi risiko penundaan dan gangguan psikologis. Prinsip kelima menyoroti pentingnya diversifikasi investasi agar tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Seorang pekerja lepas bernama Arif menaruh seluruh tabungannya pada satu saham teknologi yang sedang naik daun. Ketika pasar mengalami koreksi, nilai portofolio Arif turun drastis, memaksa dia menjual aset pada harga rendah.
Diversifikasi dapat dilakukan dengan membagi alokasi investasi ke beberapa kelas aset, seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana indeks global. Langkah konkret adalah menentukan persentase alokasi berdasarkan profil risiko, misalnya 60% saham, 30% obligasi, dan 10% properti, kemudian menyesuaikannya secara periodik. Visual Cue menampilkan diagram lingkaran yang berubah warna ketika alokasi tidak seimbang, mengingatkan penonton bahwa konsentrasi berisiko tinggi. Prinsip ke-6 mengajarkan untuk memahami bias psikologis yang memengaruhi keputusan keuangan. Buku, The Psychology of Money, mengidentifikasi kesalahan umum seperti overconfidence, loss aversion, dan herd mentality. Contohnya, seorang investor muda bernama Maya terpengaruh tren media sosial dan membeli saham yang sedang viral tanpa melakukan riset. Ketika high berakhir, nilai sahamnya merosot, menimbulkan kerugian besar. Cara mengatasi bias tersebut adalah dengan menuliskan rencana investasi secara tertulis, menetapkan batas kerugian, stop loss, dan melakukan review portofolio secara berkala dengan pendekatan data objektif, bukan emosi. Di layar, muncul ilustrasi otak yang dipisahkan menjadi dua bagian. Satu mewakili logika, satu lagi emosi, menekankan perlunya menyeimbangkan keduanya dalam pengambilan keputusan. Prinsip ketujuh menekankan pentingnya merencanakan pensiun sejak dini, meski penghasilan masih terbatas. Banyak orang menunda menyiapkan dana pensiun dengan alasan belum waktunya. Namun, efek majemuk menunjukkan bahwa menunda satu dekade dapat mengurangi nilai akhir pensiun hingga setengahnya. Seorang pegawai negeri bernama Budi mulai menyisihkan 10% dari gajinya ke program pensiun pada usia 30 tahun. Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan 7% per tahun, dana pensiunnya melampaui target kebutuhan hidup pasca kerja pada usia 60 tahun. Langkah praktis yang dapat Anda terapkan adalah membuka rekening pensiun yang disediakan perusahaan atau lembaga keuangan, kemudian mengatur kontribusi otomatis minimal 10% dari pendapatan. Pada layar, muncul grafik pertumbuhan nilai pensiun yang memperlihatkan perbedaan signifikan antara mulai menabung pada usia 30 dan 40 tahun, menegaskan urgensi memulai lebih awal. Setelah menjelajahi ketujuh prinsip tersebut, mari kita rangkum dalam satu slide visual yang mudah diingat. Di tengah layar muncul judul, 7 pilar keamanan finansial, dengan ikon-ikon yang merepresentasikan masing-masing prinsip, tabungan darurat, kontrol gaya hidup, pelunasan utang, otomatisasi, diversifikasi, kontrol bias, dan pensiun dini. Setiap ikon dihubungkan oleh garis yang membentuk lingkaran, menandakan bahwa ketujuh elemen ini saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh. Ringkasan ini tidak hanya membantu mengingat poin-poin utama, tetapi juga memberi panduan visual bagi penonton untuk menilai posisi mereka saat ini dan menentukan area mana yang perlu diperkuat. Bagaimana cara mengukur apakah Anda telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini? Pertama, lakukan audit keuangan setiap 3 bulan. Catat total dana darurat, persentase utang berbunga tinggi, tingkat otomatisasi tabungan, alokasi investasi, dan kontribusi pensiun. Kedua, bandingkan angka-angka tersebut dengan target yang telah ditetapkan, misalnya dana darurat minimal 3 bulan pengeluaran, utang berbunga tinggi di bawah 10% pendapatan, dan kontribusi pensiun minimal 10%. Ketiga, evaluasi perubahan perilaku. Apakah Anda lebih jarang melakukan pembelian impulsif? Apakah keputusan investasi lebih berbasis data? Dan apakah Anda merasa lebih tenang menghadapi situasi keuangan tak terduga? Jika ada indikator yang belum terpenuhi, identifikasi hambatan spesifik, misalnya kurangnya disiplin otomatisasi atau ketidaktahuan tentang diversifikasi. Lalu sesuaikan langkah tindakan sesuai dengan contoh konkret yang telah dibahas. Tidak sedikit orang yang mencoba menerapkan satu atau dua prinsip saja, namun menganggap pencapaian sudah cukup. Kesalahan umum ini muncul ketika seseorang menabung secara rutin tetapi tetap memiliki utang berbunga tinggi, atau ketika berinvestasi secara agresif tanpa memiliki dana darurat. Kedua skenario tersebut sering berujung pada penarikan dana investasi pada saat pasar turun, mengakibatkan kerugian yang dapat dihindari. Solusi untuk mengatasi kegagalan awal adalah melakukan reset strategi. Kembali ke dasar, pastikan dana darurat lengkap, lunasi utang berbunga tinggi, lalu baru melangkah ke investasi dengan pendekatan terotomatisasi. Proses reset ini sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 3 bulan, memberi ruang bagi penyesuaian kebiasaan keuangan. Setelah semua langkah dijalankan, penting untuk tetap menjaga motivasi dengan cara mencatat pencapaian kecil. Misalnya, ketika dana darurat mencapai 1 bulan pengeluaran, beri penghargaan sederhana seperti makan malam bersama keluarga. Ketika utang berbunga tinggi berkurang setengahnya, rayakan dengan menambah persentase tabungan otomatis. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan penguat perilaku positif yang membantu menjaga konsistensi jangka panjang. Akhirnya, mari kita renungkan, keamanan finansial bukanlah tentang menampilkan kemewahan di media sosial,
melainkan tentang memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan utang atau ketidakpastian. Dengan menginternalisasi ketujuh prinsip ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari risiko keuangan, tetapi juga menyiapkan fondasi yang memungkinkan Anda mengejar impian tanpa harus mengorbankan kestabilan. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman yang mungkin sedang bergumul dengan keuangan, dan tinggalkan komentar tentang prinsip mana yang paling menantang untuk Anda terapkan. Saya menantikan cerita Anda tentang langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berkomitmen pada keamanan finansial yang sejati. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.